Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, semangat pagi. Bapak Ibu, bersama dengan saya Pendeta Ernst Daada, saya ditempatkan Majelis Sinode di GPIB Sawangan, Depok. Ibu Bapak yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana? Ada semangat ketika kita bangun di pagi ini untuk memulai segala aktivitas kita, kegiatan kita, yang bekerja, yang di rumah, dan sebagainya. Sebelum Bapak Ibu kita memulai segala kegiatan kita, saya mengajak kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan di saat ini. Mari Bapak Ibu, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita satu dalam doa terlebih dahulu. Kita berdoa. Bapa Surgawi, saatnya kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Berkatilah Tuhan, agar dapat kami pahami kehendak Tuhan di dalam firman yang akan kami baca, dan kami mampu melaksanakannya dalam kehidupan setiap hari kami, terlebih khusus di hari ini. Berkati hamba-Mu Tuhan, agar mampu menguraikan firman-Mu dengan baik dalam tuntunan Roh Kudus Tuhan. Dalam Kristus kami berdoa, amin. Ibu Bapak yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya mengajak kita membuka Alkitab kita dari kitab 2 Korintus pasal 2. Ayatnya yang ke-12 dan 13. 2 Korintus 2 ayat 12 dan 13, demikian firman Tuhan. Ketika aku tiba di Troas untuk memberitakan Injil Kristus, aku dapati bahwa Tuhan telah membuka jalan untuk pekerjaan di sana. Tetapi hatiku tidak merasa tenang, karena aku tidak menjumpai saudaraku Titus. Sebab itu aku minta diri dan berangkat ke Makedonia. Demikianlah firman Tuhan bagi kita semuanya. Ibu Bapak yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Paulus adalah salah satu hamba Tuhan yang punya komitmen pelayanan yang tidak main-main. Dan salah satu bentuk komitmen pelayanan yang ditunjukkan, yang dilakukan oleh Paulus adalah kepedulian dia terhadap jemaat-jemaat yang pernah dia layani. Paulus tidak pernah melupakan jemaat-jemaat yang telah dia layani. Dia selalu mencari kabar, dia selalu mencari informasi bagaimana perkembangan jemaat, di mana pernah dia melayani. Salah satunya di Korintus. Dia akan menulis surat kepada jemaat ini, atau dia menitipkan suratnya kepada rekan-rekan pelayanannya, sehingga dia bisa tahu bagaimana perkembangan jemaat di dalam kehidupan iman mereka. Bacaan kita pada pagi hari ini, Ibu Bapak, juga adalah bagian sapaan Paulus kepada jemaat di Korintus. Paulus mengutus Titus untuk membawa surat dan melayani jemaat di sana, dan Paulus mau mendengarkan kabar tentang mereka di Korintus dari Titus. Ayat 12 Bapak Ibu adalah bagian di mana Paulus mau menunjukkan betapa dia punya perhatian besar kepada jemaat di Korintus. Walaupun seperti dia katakan, aku tiba di Troas untuk memberitakan Injil, karena aku dapati bahwa Tuhan telah membuka jalan untuk pekerjaan di sana. Paulus sebenarnya sedang mengembangkan atau menginjili orang-orang di daerah Troas. Penginjilan di sana dikatakan cukup berkembang, artinya dia cukup sibuk. Tetapi dalam kesibukannya tidak menjadi alasan untuk tetap mau mendengar perkembangan jemaat di Korintus. Itu yang mau dikatakan dari kalimat ini. Paulus tetap peduli walau di tengah kesibukan yang harus dia hadapi, dia tetap mau mendengar kabar jemaat Tuhan di sana.
Oleh karena itu, dia sekali lagi, dia sangat rindu cepat bertemu dengan Titus. Tadinya mau bertemu di Troas, tetapi akhirnya bertemunya di Makedonia. Sekali lagi hanya untuk apa? Mendengar bagaimana perkembangan jemaat. Kepedulian Paulus kepada jemaat di Korintus inilah satu kunci yang baik untuk kita renungkan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Mau peduli kepada setiap orang yang ada di sekitar. Itu kata kunci yang penting. Jangan hanya mau tahu sendiri, alasan sibuk, nggak perhatikan orang lain. Tidak. Paulus di tengah kesibukannya, kita lihat tadi, dia tetap mau memperhatikan jemaat Tuhan di Korintus. Peduli, menanyakan bagaimana kabarnya. Nah, Ibu Bapak, ini kunci buat kehidupan kita juga sebagai anak-anak Tuhan. Kalau kita belajar peduli kepada sesama kita, maka lihat, orang juga akan memperhatikan kita. Orang akan peduli juga kepada kita. Ya tak? Coba Bapak Ibu lihat, sederhananya saja. Kalau nanti pagi ini Bapak Ibu sampai di kantor umpamanya yang bekerja di tempat usaha Bapak Ibu, lalu Bapak Ibu sapa orang-orang di sekitar tempat kerja Bapak Ibu. Halo, selamat pagi, bagaimana kabarnya? Sehat? Kan begitu kan? Maka orang lihat, oh Bapak ini peduli kepada saya. Sebutkan namanya. Jangan cuma, hey, selamat pagi semuanya. Tidak. Kalau boleh sebutkan satu. Pak Amir, selamat pagi, bagaimana kabarnya? Ibu Rudi, bagaimana kabarnya? Sebutkan namanya. Kalau orang disebutkan namanya, rasanya itu personal. Dan itu menyentuh buat mereka. Ketika kita belajar menyapa mereka, pribadi-pribadi di sekitar kita, maka mereka akan menyambutnya juga dengan kata, selamat pagi Pak, menyebut nama Anda. Kami sehat, Bapak sehat? Wah, puji Tuhan. Apalagi kalau kita bisa tahu kondisi pribadi mereka. Bukan mau campur urusan orang ya. Tetapi paling tidak mungkin tahu anaknya lagi sakit. Bagaimana ibu anaknya sudah lebih sehat? Nah, kan begitu. Bagaimana Bapak anak-anak di sekolah berhasil? Saya dengar di rumah atau di tempat kamu ini, kamu mendapatkan sesuatu yang bagus ya. Artinya apa? Kita mau peduli kepada orang lain tanpa berusaha untuk campur urusan orang sih tidak. Tetapi paling tidak sapaan itu membuat orang merasa diperhatikan dan mereka akan memperhatikan kita. Pagi ini kita belajar Ibu Bapak, jadilah pribadi yang peduli kepada siapa saja yang ada di sekitar Ibu Bapak. Ketika Ibu Bapak belajar peduli kepada setiap orang yang ada di sekitar Ibu Bapak, orang lain itu juga akan peduli, akan menopang, akan membantu kita dalam segala hal yang kita butuhkan. Seperti Paulus, dia memperhatikan orang di sekitar pelayanannya. Demikian juga kita. Mari kita belajar memperhatikan orang-orang yang ada di sekitar kita. Sehingga kehidupan ini menjadi semarak. Kenapa? Karena satu sama lain saling memperhatikan, satu sama lain saling peduli. Dan hidup akan penuh dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Amin. Mari Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa saat ini, kita menyerahkan seluruh kehidupan kita di hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan selalu berkarya bagi kita semuanya. Mari kita satu dalam doa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengajarkan kami selalu peduli kepada siapa saja yang ada di sekitar kami. Belajar menyapa mereka secara pribadi dengan penuh ketulusan, penuh cinta, sehingga ada sukacita bersama di tengah-tengah kebersamaan pelayanan yang ada. Berkati Tuhan agar kami menjadi pribadi-pribadi yang terus-menerus menunjukkan kasih dan kuasa Tuhan di tengah-tengah kehidupan bersama di sekitar kami. Peduli kepada keluarga, peduli kepada sahabat, teman, atau siapa saja. Terima kasih Bapa.
Kami menyerahkan juga Majelis Sinode GPIB agar terus boleh melayani Tuhan, menata pelayanan di GPIB dengan baik, sehingga ada sukacita dalam Tuhan. Berikan mereka hikmat kebijaksanaan Tuhan, agar apapun yang mereka laksanakan, semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami menyerahkan juga persidangan Sinode ke-21 GPIB. Tuhan berkati agar persidangan ini dapat berjalan dengan baik dalam kasih-Mu. Berkati Tuhan, panitia yang ada, tim kerja yang ada, semuanya Tuhan yang terlibat dalam kegiatan ini, seluruh jemaat-jemaat Tuhan, agar tetap dapat terlaksana persidangan ini dengan baik, dengan segala kondisi yang ada. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu memberkati kami. Berkati Bapak Ibu pendengar Morning Call pada hari ini. Ketika akan memulai kerja, ketika akan memulai usaha, aktivitas, biarlah semuanya boleh menjalankan segala tanggung jawab di hari ini dengan baik dalam perlindungan Tuhan. Berikan kami kesehatan, jauhkan kami dari sakit penyakit, agar kami semua boleh selamat dan terus berkarya di dalam tuntunan Tuhan adanya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan diri kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Berkatilah tim kerja Morning Call, Night Call, GPIB, agar apa yang mereka lakukan, tugas tanggung jawab pelayanan ini, menjadi sesuatu yang indah di dalam Tuhan adanya. Terima kasih Bapa, inilah syukur dan doa kami. Tuhan tetaplah bersama kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Ibu Bapa, tetap bersama dengan Tuhan, dan kasih Tuhan, tuntunan Tuhan selalu menyertai kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati.